Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melin. Saya mahasiswa pendidikan Bahasa dan Sastra di IKIP Budi Utomo Malang. Baik, pada hari ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Press dan Jurnalistik serta perkembangannya. Pada kali ini saya akan menjelaskan 4 poin. Yang pertama, definisi press dan jurnalistik. Dan poin yang kedua, tinjauan historis. Poin yang ketiga, hubungan press dan jurnalistik. Dan poin yang terakhir, jurnalistik sebagai profesi. Baik, saya akan menjelaskan untuk poin yang pertama, yaitu definisi press dan jurnalistik. Untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang definisi press. Definisi press. Apa sih definisi press itu sendiri? Press ini berasal dari bahasa Belanda yang artinya menekan atau mengepres. Press mempunyai dua pengertian. Yang pertama, press dalam arti sempit dan press dalam arti luas. Sedangkan press dalam arti sempit merupakan hal yang hanya di sekitar persurat kabaran saja. Sedangkan press, pengertian press secara luas itu merupakan hal yang menyangkut media cetak dan elektronik. Yang kedua, definisi jurnalistik. Jurnalistik merupakan bagian ilmu komunikasi. Secara etimologis, pengertian jurnalistik itu berasal dari dua kata, yaitu jurnal dan istik. Jurnal dalam bahasa Prancis yaitu journe, yang berarti suatu catatan ataupun laporan akhir. Sedangkan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, jurnalistik diartikan sebagai kegiatan untuk menyiapkan, mengedit, dan menulis untuk surat kabar. Poin yang kedua yaitu tinjauan historis. Tinjauan historis itu merupakan sejarah, merupakan hal yang berkaitan dengan sejarah press dan jurnalistik. Yang pertama, saya akan menjelaskan tinjauan historis press terlebih dahulu. Dalam sejarah perkembangan press di Indonesia mengalami 5 kali perubahan. Yang pertama, masa perjuangan sampai dengan 1945, press sebagai alat perjuangan. Ikut berjuang membela bangsa dan negara kita, tidak hanya ikut mengangkat senjata saja, tetapi dengan menyebarluaskan informasi kemerdekaan bangsa Indonesia hingga diakui seluruh negara dunia. Kelembagaan press pada saat itu disebut press perjuangan. Yang kedua, zaman peralihan, yaitu pada tahun 1945 sampai 1965 atau disebut dengan Orde Lama. Pada saat itu press menjadi kendaraan partai politik. Bersama dengan politik, press juga ikut berebut kekuasaan sehingga munculnya istilah press partisan. Yang ketiga itu zaman militer pada tahun 1966 sampai 1968 atau disebut dengan Orde Baru. Militer berkuasa secara mayoritas, hampir semua jabatan strategis dipegang oleh militer. Kehidupan press dikekang, press salah dicekal, berteriak sedikit dibridle. Dan jika melawan diberenggus, munculnya istilah pengebirian press. Penguasaan bukannya membina press tetapi membinasakan press. Istilah itu disebut dengan press terkekang. Keempat yaitu zaman reformasi pada tahun 1998 sampai 2000. Press memperoleh kembali kemerdekaan atau freedom of opinion and freedom of expression, terbuka lebar. Yang kelima itu era informasi dari 2004 sampai sekarang. Informasi dikelola sebagai suatu komoditi hingga pada saat ini. Tinjauan historis jurnalistik. Di Indonesia perkembangan kegiatan jurnalistik itu diawali
oleh Belanda. Sejarah jurnalistik di Indonesia dimulai pada abad ke-18, tepatnya pada tahun 1744. Ketika Batavia's Noveles diterbitkan oleh penjajah Belanda pada tahun 1976, juga terbit Vendu News yang berisi tentang pelanggaran, juga diterbitkan oleh Belanda. Sejarah jurnalistik di Indonesia pada abad ke-20 itu ditandai dengan munculnya Medan Prijaji yang didirikan oleh pribumi dan modal orang Indonesia, yaitu Trito Hardi Suryo untuk bangsa Indonesia. Mulanya pada tahun 1907. Surat kabar ini berbentuk dan baru pada 1910 berubah menjadi harian. Beberapa pejuang kemerdekaan Indonesia menggunakan jurnalistik sebagai alat pejuang kemerdekaan Indonesia, membawa berkah bagi jurnalistik itu sendiri. Indonesia Raya dan majalah Tempo merupakan dua contoh nyata dalam sensor kekuasaan yang dipegang oleh Departemen Penerangan atau Depen dan Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI. Pada poin yang ketiga, yaitu hubungan pers dan jurnalistik. Nah, apa sih hubungan pers dan jurnalistik itu? Nah, bagi untuk orang awam, pers itu sama dengan jurnalistik. Tetapi pada kenyataannya pers itu berbeda dengan jurnalistik. Tetapi walaupun berbeda, mereka saling berkaitan. Nah, jurnalistik merupakan kegiatan proses mencari informasi, menggali, mengumpulkan, mengolah, memuat, dan menyebarkan informasi. Nah, sedangkan pers itu sendiri merupakan lembaga yang melakukan kegiatan jurnalistik. Jurnalistik tanpa pers tidak akan bermanfaat bagi masyarakat apabila tidak disampaikan. Pers sebagai media yang digunakan untuk menyampaikan informasi dan mewujudkan karya jurnalistik. Nah, sedangkan pers tanpa jurnalistik itu tidak akan berguna. Karena apabila sajian yang disajikan jauh dari prinsip jurnalistik, jadi saling berhubungan. Jika jurnalistik itu tidak adanya pers, dia tidak akan bermanfaat bagi masyarakat. Nah, sedangkan pers juga, jika tidak ada jurnalistik itu tidak akan berguna juga. Poin yang terakhir yaitu jurnalistik sebagai profesi. Nah, jurnalistik itu sendiri terdiri dari 3 jenis berdasarkan media yang digunakan untuk menyebarkan suatu informasi. Yang pertama jurnalistik cetak, yang kedua jurnalistik elektronik, dan yang terakhir itu jurnalistik online. Nah, jurnalistik cetak. Nah, apa sih jurnalistik cetak itu? Nah, jurnalistik cetak atau printed journalism merupakan suatu proses kegiatan jurnalistik di media cetak seperti koran yang biasanya kita baca setiap minggu, majalah dan tabloid yang biasanya ya perempuan baca. Perempuan itu suka baca majalah dan tabloid, apalagi tentang fashion dan kecantikan. Nah, jurnalistik elektronik. Nah, jurnalistik elektronik atau electronic journalism juga disebut dengan jurnalistik penyiaran, merupakan suatu proses kegiatan jurnalistik di media radio, televisi, dan film. Menjadi seorang jurnalistik harus memahami dan mengerti tentang kode etik jurnalistik itu sendiri, yang merupakan etika profesi seorang jurnalistik. Jadi jurnalistik yang paling utama untuk menjadi seorang jurnalistik yang profesional yaitu mentaati kode etik yang telah ditetapkan. Mentaati kode etik yang telah diberlakukan merupakan hal yang wajib bagi setiap jurnalistik. Adapun kode etik sendiri bagi jurnalistik yaitu yang pertama, independen, akurat, berimbang, dan tidak beretikat buruk. Profesional untuk setiap pekerjaan itu sangat penting. Oleh karena itu, sebagai seorang jurnalistik kita harus bisa profesional. Dan yang ketiga, berimbang. Dan keempat, tidak membuat berita bohong. Bagaimana kita sebagai seorang jurnalistik bertugas dan berkewajiban
mencari dan membuat berita itu sesuai dengan fakta yang terjadi di lingkungan, tidak mengada-ngada. Yang kelima, tidak membuat berita bohong. Dan yang keenam, tidak menyalahgunakan profesi. Ketujuh, memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitasnya. Nah, kita itu memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia untuk identitasnya itu diketahui oleh publik. Dan yang ke 7, hormati kepentingan pribadi kecuali untuk kepentingan publik. Dan yang ke-8, segera memperbaiki berita yang tidak akurat atau keliru. Nah, apabila kita menemui suatu berita yang tidak akurat, berarti tidak sesuai dengan fakta yang terjadi, kita harus segera memperbaiki berita tersebut supaya pembaca tidak salah dalam menerima informasi yang telah kita berikan. Dan yang terakhir itu, layani hak jawab dan hak koreksi secara profesional. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.